Ada yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin fisiknya tidak, tapi hatinya baik-baik kah? Bahagia ya. Oh iya Pak, kan kenal Tuhan Yesus, harus bahagia, harus damai. Tapi ada kayak sudah kenal Yesus bertahun-tahun nih, tapi hati dan pikirannya tidak pernah damai. Ada. Tiap hari, tiap saat mendengar firman tentang Yesus yang membawa damai, yang adalah damai, tapi bergereja pun tidak damai. Ada? Nah, ini perlu bertanya lagi nih kepada diri sendiri, apakah saya damai atau tidak ini? Jangan-jangan minggu lepas minggu, hari lepas hari, kita tetaplah orang yang jauh dari Kristus, hanya pengakuan saja yang Kristus. Jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, mari kita renungkan baik-baik. Gereja kita, lembaga kita memberi tema untuk minggu ini secara khusus gereja yang memulihkan dan memberdayakan. Untuk bulan ini gereja yang terus bergerak menyongsong masa depan dengan mengasihi dan melayani. Ada yang menarik dalam bacaan kita saudara, ada 3 tokoh yang disebutkan secara khusus. Yang pertama tadi Petrus, yang kedua Eneas, yang ketiga Dorcas. Yang mana yang paling Bapak Ibu kenal? Dorcas kah atau Eneas? Dorcas ya. Kenal Dorcas padahal dia di dalam Alkitab berapa ayat? Sedikit ya. Petrus juga kita kenal, dan lebih sedikit lagi tentang Eneas. Yang pertama saudara, saya berpikir begini. Kalau dalam sebuah kelas ada misalnya 30 siswa, dulu pengalaman saya waktu saya sekolah SD lah katakan, guru saya itu, maaf nih, ada ibu guru kah tidak? Itu guru saya, banyak guru. Wah, ibu guru. Guru saya ini menurut saya ya, Bu Guru jangan marah ya, dia itu suka sama satu orang saja. Mau ambil buku ya anak itu, mau tanya soal ya anak itu dulu, mau apapun ya nama anak itu saja. Anak yang lain itu pelengkap. Ada ya bagus, tidak ada tidak apa-apa. Ini dulu ada guru saya waktu SD. Tapi ada juga guru saya, saya ingat betul, dia mengatakan begini, saya tidak peduli kalian anak siapa, saya tidak peduli kalian sepintar apa, yang saya pedulikan itu nanti kalian jadi orang berhasil. Jadi satu-satu nama kami dia panggil, tugas demi tugas dia percayakan. Ibu tidak bisa, harus belajar supaya bisa. Dia membuat kita seakan kita bisa melakukan itu, padahal dia tahu kita tidak bisa. Yang tadinya pendiam dia ajak bicara agar berani mengungkapkan pendapat. Yang tidak pintar tidak pernah dia bilang kamu bodoh, tapi dia bilang kamu kurang belajar, belajar lagi supaya bisa. Dia mau suatu hari nanti anak-anak ini berhasil. Saudara, dalam pelayanan di gereja, saya yakin pendeta juga punya perasaan yang sama terhadap majelisnya. Dia mau semua majelis tidak hanya majelis warta. Dia mau majelis tidak hanya majelis pakai jas di depan sana, yang penting pakaian hitam. Dia tidak mau majelis hanya pendamping duduk saja ketika berdoa ulang tahun. Dia mau dia berdoa juga. Dia mau semua majelis bisa berdiri menyampaikan firman, karena memang tugas dan tanggung jawab. Dia mau ketika tahun pertama itu belajar 1, tahun kedua belajar 2, tahun nanti setelah 5 tahun pelayanan semua majelis bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Harusnya begitu ya. Tapi ada nggak majelis dari waktu ke waktu misalnya ya, maaf saya tidak bisa bagian ini saja, ada? Majelis bagian yang mana yang paling hebat, yang paling top? Ada favorit? Wakil 1 kah? Atau wakil 3 yang paling mantap? Atau wakil 2 yang pegang yang paling mantap? Yang mana yang paling mantap? Dalam pelayanan seperti ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang menjadi sumber berkat yang mana? Yang di atas multimedia sana kah? Yang di depan sini kah? Pengkhotbah ini kah? Yang menyanyi kah? Atau yang main musik kah? Atau yang nanti isi pujian? Yang mana yang bawa berkat? Atau Bapak Ibu yang datang ibadah, yang mana yang bawa berkat? Saudara, semua.
Tuhan mau agar semua anak-anaknya itu ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia kerjakan. Dalam bacaan kita ini, 3 tokoh ini akan menjadi bagian perenungan kita secara khusus. Yang pertama adalah waktu keadaan damai di bagian 9 ayat 31 dijelaskan di sana, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Kenapa? Karena memang pada masa itu keadaan sangat tidak baik bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus. Mereka itu dikejar-kejar karena dianggap pengikut guru yang salah, yaitu Yesus Kristus. Tapi dalam keadaan damai, Petrus kemudian mengunjungi. Dalam keadaan yang baik, pendeta mengunjungi. Dia mengunjungi untuk melihat jemaat-jemaatnya. Dia mengunjungi untuk menjumpai umat di dalam pergumulan dan penderitaan mereka. Petrus datang untuk melihat orang-orang yang percaya di dalam Tuhan dan melaksanakan panggilannya, memberitakan firman, mengabarkan kabar sukacita, membawa pemulihan dan kesembuhan, tidak hanya fisik tapi juga hati, rohani, jiwa. Memang yang sembuh itu Eneas, dia sakit 8 tahun, tapi yang lebih sembuh lagi orang banyak yang melihat itu. Bayangkan kata-kata yang disampaikan di sana, mereka berbalik kepada Tuhan. Artinya lewat penyembuhan fisik yang dialami oleh Eneas, ada kesembuhan dan pemulihan bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang yang melihat kejadian itu. Tuhan berkarya melalui Petrus dalam diri Eneas, dan banyak pemulihan, kesembuhan yang didapatkan. Demikian juga yang terjadi pada Dorcas. Dorcas ini adalah orang yang baik. Ada satu ayat yang khusus buat dia. Dalam ayat ini tersirat betul siapa Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Hanya kalimat ini saja kita tahu. Dan apa yang menjadi buah dari apa yang dilakukannya. Ketika ia meninggal, semua orang bersedih dan menangis. Perbuatannya, kebaikannya, segala yang ia lakukan memberkatinya di hari kematiannya. Seakan-akan orang tidak rela dia mati. Lalu mereka memanggil Petrus, sudah mati, sudah dimandikan, tapi mereka memanggil Petrus. Ada sesuatu yang luar biasa dalam tindakan ini. Apakah hanya untuk mendoakan Dorcas? Saya yakin tidak. Saya yakin mereka mendengar kisah tentang Yesus. Saya yakin mereka mendengar mukjizat yang terjadi ketika ada Yesus, dan juga dalam pelayanan Petrus dan murid-murid Yesus. Saya percaya ada iman yang berkobar-kobar di hati murid-murid orang-orang kudus di Yope untuk memanggil Petrus dari lidah. Lalu mukjizat itu pun terjadi. Perempuan itu hidup. Dan ayat yang 42 mengatakan peristiwa itu tersiar di Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Petrus melalui Eneas dan Dorcas memberitakan kebaikan, memberitakan damai sejahtera, memberitakan anugerah yang disebarkan, yang dibawa oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Pertama, Bapak Ibu, mari kita, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Segala pekerjaan itu berpusat pada Kristus. Segalanya harus berpusat pada Kristus. Ada orang yang melayani pengennya di depan saja. Ada? Kalau kita di depan layar itu lebih mantap daripada di belakang layar. Ada orang yang ingin memberi persembahan itu namanya tidak boleh salah, jumlahnya tidak boleh keliru. Kalau lupa, kalau salah, aduh maksudnya apa ini? Kalau dia memberikan sesuatu, saya selalu ingat di gereja ini, dia mau yang dia berikan itu di paling depan sini biar semua orang tahu. Kalau bisa tulis nama kecil di bawah. Ada yang memberikan kursi, kalau bisa kursinya yang paling depan. Ada orang yang melayani mencari nama, mencari puji-pujian. Ada orang yang berbuat baik mencari sesuatu yang menjadi imbalan baginya, agar ia menjadi terkenal, agar ia dipuji-puji, agar ia menjadi orang yang dipuja. Tidak. Bagi orang percaya, pusat dari semua pekerjaan kita harus Kristus.
Kristuslah yang membawa segala kuasa dalam segala pekerjaan kita. Kristuslah yang harus diberitakan dalam semua pekerjaan kita. Karena nama Kristuslah murid-murid yang tadinya takut itu, murid-murid yang tadinya lari itu, bahkan sekarang mau mati. Kenapa? Karena Kristus. Kenapa? Karena mereka percaya di dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka percaya ini jalan keselamatan satu-satunya menuju Allah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan harus mengandalkan namanya. Kuasa datang daripadanya. Saya pernah berpikir Bapak Ibu, kalau kita kaya raya, enak sekali jadi orang Kristen. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita kaya. Katakanlah uang kita ratusan miliar ya. Bangun satu gereja 1 miliar udah besar ya. Enaknya jadi orang kaya loh untuk melayani itu. Kalau bisa sih kaya dulu baru kita melayani, enak ya. Bahkan ini tidak jarang orang-orang muda juga berpikir begitu. Tabung dulu yang banyak, punya rumah, punya mobil, punya semua dulu baru melayani. Selagi masih susah-susah jangan melayani. Ya kalau masih hidup sih. Ya kalau tapi enak kelihatannya kalau kita punya kuasa nih. Kalau saya gubernur, saya melayani Tuhan kayaknya enak tuh. Depan diaspora ada lubang jalan, aspal, tinggal bicara saja. Diaspora tidak punya mobil jemaat ya, beli. Kayaknya enak ya kalau punya kuasa, kalau kita melayani. Kayak Petrus ini luar biasa, sembuh, bangkit. Alangkah luar biasanya kalau kita punya kuasa, punya jabatan, punya kekayaan baru bisa melayani. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak kisah tentang mujizat yang kita dengar di masa kini. Orang yang kanker tiba-tiba pulih. Orang yang secara finansial keluarga ini begitu miskin, anaknya bisa jadi dokter. Seorang ibu yang punya 5, 6, 7 anak dan ibu tunggal, pekerjaan-pekerjaan kasar saja, anaknya sarjana semua. Seorang suami yang jauh bekerja di luar sana dengan uang yang berlimpah tapi tetap setia kembali kepada keluarga. Seorang anak yang menghormati, menghargai segala berkat Tuhan dalam keadaan keluarganya, lalu kemudian mengangkat martabat keluarganya. Seorang pendeta yang dikirim kemana-mana sana kemudian setia melayani Tuhan dalam segala penderitaannya. Seorang majelis jemaat yang dari muda sampai tua tetap setia melayani. Itu mukjizat. Melalui doa-doa. Saya punya guru sekolah minggu Bapak Ibu waktu kecil. Guru sekolah minggu ini, saya ingat dari saya tahu orang sampai saya kemudian pindah dari kampung saya di Sumatera sana, dia masih guru sekolah minggu. Tahun 2017 dia masih guru sekolah minggu. 2017 saya pulang kampung, 2016. Sudah tua sekali. Lihat dia dan dengar namanya pun kita diberkati. Padahal dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya mukjizat. Mukjizatnya adalah kesetiaan hatinya yang terus ia berikan kepada Tuhan. Istri akan menjadi sangat-sangat penyayang dan setia di keluarga ketika nama Tuhan Yesus yang berkuasa di hatinya. Gereja ini akan menjadi gereja yang penuh kasih, penuh sukacita, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendoakan ketika nama Yesus yang berkuasa. Tapi kalau nama saya yang berkuasa, kalau nama lain yang berkuasa, gereja sebagus, sebesar, seindah apapun tinggal tunggu bubar saja. Saudara, ada hal yang indah belakangan mungkin 2-3 minggu ini kita bisa menonton di YouTube ya. Kekristenan itu mendapat tempat di hati orang-orang beragama lain. Bahkan yang umat beragama lain, semua orang menyatakan hal yang indah mengenai kekristenan. Dalam kematian Paus yang kemarin, saya mendengar satu YouTube orang Muslim yang mengatakan pasti dia di samping Allah sekarang ini karena kesederhanaannya, kebaikannya, kesetiaannya. Orang Muslim berkata begitu mengenai orang Kristen. Saya katakan orang Katolik Kristen juga. Dengan segala macam perbedaan kita, tapi mereka dan kita sama-sama memuliakan Kristus. Rasanya tenang di sini ketika nama Kristus itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membawa
sesuatu ketika nama Kristus disebut. Yang ketiga adalah semua hal yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Kristus. Jadi ketika gereja pada saat ini melalui tema kita sebutkan sebagai gereja yang memulihkan dan memberdayakan, saudara, Petrus datang dari masa lalu yang luar biasa. Ia mengatakan, aku tidak layak sejak pertama. Tapi dalam prosesnya ia mengatakan, aku akan mati untukmu. Tapi kemudian ia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Sebelumnya ia bilang, saya mau mati untukmu. Sebelumnya dia bilang, Tuhan, aku mau berjalan di atas air seperti engkau. Tapi tiba-tiba dia bilang, aku tidak mengenal dia. Tapi Yesus datang kepadanya, Petrus, kau sayang gak sih? Sayang Tuhan. Satu kali. Tuhan bilang, Petrus, kau sayang gak sih? Sayang Tuhan. Dua kali. Tuhan bilang, Petrus, sayang gak? Iya, sayang Tuhan. Dan memang betul, itu menjadi momen baginya untuk menyayangi Yesus, menyayangi Kristus. Pusatnya hanya Kristus, kuasanya dalam nama Kristus. Eneas, Kristus menyembuhkanmu, bukan akan menyembuhkanmu, bukan nanti menyembuhkanmu, bukan besok menyembuhkanmu. Kristus menyembuhkanmu sekarang. Bangunlah, bersihkanlah tempat tidurmu dalam nama Kristus. Ketika dia mau disalibkan, menurut tradisi agama kita, dia tidak mau disalibkan seperti Kristus. Saya tidak layak untuk memuliakan Kristus dalam seluruh kehidupannya. Dia mau disalibkan terbalik. Eneas 8 tahun dalam penderitaannya, dalam penantiannya. Nama Kristus memulihkan hidupnya. Nama Kristus membawanya menjadi manusia yang baru, bahwa dia sama berharganya dengan yang lain, bahwa dia sama dikasihinya dengan yang lain, bahwa dia adalah anak Tuhan juga yang dihitung oleh Tuhan dengan jarinya juga. Dorcas, orang yang luar biasa itu, yang berbuat baik di sini dengan pintu tertutup, berbuat baik di sana pintu tertutup, berbuat baik di sini pintu tertutup. Tapi ketika pintu terbuka, semua orang bilang, engkau orang yang baik. Bapak Ibu, sudah berapa banyak kebaikan yang kita buat? Berapa orang yang akan mengatakan kepada kita kalau kita mati nanti, yang bukan hubungan darah. Kita punya tradisi di Papua, kalau ada yang menangis itu kita menangis, yuk menangis sampai berteriak ya, ada itu ya. Ibu-ibu juga sama ya. Tapi waktu dia hidup, kita pernah berbuat sesuatu kah tidak buat dia ya? Kita pernah melakukan hal yang luar biasa enggak buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Persoalannya adalah, saudara, pada masa ini gereja tidak lagi menjadi gereja yang memulihkan. Seringkali gereja menjadi gereja yang mendatangkan sekat-sekat, yang membangun tembok-tembok, yang mematahkan semangat, yang menanam kebencian. Gereja saat ini meneladankan dan memperlihatkan dengan jelas cara-cara hidup yang tidak Kristiani, pengampunan yang luar biasa sulit untuk dilakukan, dendam yang terus-menerus diwariskan, sikap hidup yang terus-menerus saling menyakiti. Jangankan untuk memberdayakan, gereja justru seringkali membuang orang dari lingkaran kasih Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dari sebuah pensil akan menjadi kisah untuk memaknai panggilan kita. Yang pertama adalah bahwa pensil itu ia harus dibimbing untuk membuat karya yang terbaik. Dia harus diarahkan untuk menuliskan atau melukiskan apapun. Pensil itu harus dipegang oleh orang yang memiliki talenta dan bakat dan kemampuan yang luar biasa, sehingga pensil ini bisa menuliskan kisah yang indah yang akan mencatatkan sejarah di kemudian hari. Demikian juga hidup kita. Kita harus serahkan kepada Dia yang tahu cara menjalani hidup. Jangan serahkan pada yang lain.
Kalau dia yang pegang hidup kita sama seperti pensil, ia akan menuliskan kehidupan kita dengan luar biasa. Ia akan mengarahkan kehidupan kita dengan luar biasa. Ia akan memimpin kita menuruti kehendaknya. Yang kedua, pensil itu perlu terus dirawat, perlu terus diserut supaya keluar pensilnya. Tuhan perlu membentuk kita terus menerus, mengasah kita terus menerus. Kadang-kadang memang sulit, kadang-kadang memang berat. Tidak hanya dalam kehidupan, tapi dalam semua kehidupan Bapak Ibu, ekonomi, keluarga. Kita harus sadar bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Bahkan hubungan kita dengan suami istri, kadang-kadang kalau ada yang sulit, percaya itu Tuhan bisa pakai untuk menajamkan kita satu dengan yang lain. Indah sekali kalau ada suami istri sejak mereka menikah sampai mereka tua, berantem ribut, iya, berdamai. Mereka saling menuding, iya, tapi memeluk. Mereka saling marah, iya, tapi saling mendoakan. Ke gereja sama-sama gandeng tangan. Anak-anaknya itu akan sangat diberkati. Dalam hal yang lain, sakit, penyakit, kesulitan keuangan, persoalan dengan yang lain, relasi yang kurang baik, Tuhan pakai untuk menajamkan kita. Tapi percaya, ketika setia dalam semuanya itu, maka kita akan semakin tajam. Untuk apa? Untuk dipakai Dia yang punya kita. Yang ketiga adalah kita harus terus mau untuk dipulihkan. Ada bagian penghapus dari pensil itu. Penghapus itu menghapus kesalahan-kesalahan penulisan. Kita tahu kita tidak sempurna. Kita harus mau introspeksi. Bahkan sudah tua sekalipun, bahkan guru sekalipun, bahkan pendeta sekalipun. Sudah bertahun-tahun saya jadi majelis jemaat. Kamu tahu apa? Ini luar biasa. Tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus terus mau dikritik. Kita harus mau terus untuk diperbaiki, dibentuk lagi seperti bejana, menjadi bejana yang baru di tangan Tuhan. Sehingga apa? Melalui itu kita bertumbuh dan berkembang, sehingga kita menjadi lebih lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Yang keempat, jangan lupa, yang penting itu pensilnya, isinya bukan kulitnya. Yang penting itu bukan pakaiannya. Kalau pakaian saya bawa kemana-mana begini, semua orang tahu saya pendeta. Tapi apa iya? Mulut saya mulut pendeta, pikiran saya pikiran pendeta, hati saya hati pendeta. Kristen adalah identitasnya, hakikat yang ada di sini. Gak usah orang tahu kita ke gereja atau tidak, berdoa atau tidak, baca Alkitab atau tidak. Tapi orang harus tahu ketika melihat kita, mereka membaca Kristus di dalam kita. Isinya yang penting. Bapak Ibu boleh ke gereja pakai pakaian termahal di dunia, pakai sepatu terbaik di dunia, tapi keluar dari gereja tetap saling dendam-dendaman tadi. Berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu ada yang dendam-dendaman berpuluh-puluh tahun sampai lupa masalahnya dulu apa. Bapak Ibu, tetangga ini mereka ribut luar biasa, tapi ketika ditanya masalahnya apa sih, sudah lupa juga masalahnya apa, tapi dendamnya tetap dibawa. Ada yang begitu. Ingat ya, keluarga itu jangan pernah, ini Kristen kah Kristen, antara majelis ribut, ada di gereja lain ada loh. Antara pelayan-pelayan di wadah ribut, ada. Rajin melayani nih, untuk pakaiannya sih bagus, melayani segala macam sih bagus, tapi isinya kayak kurang bagus. Antar gereja, bukan gereja lain, antar sama nama gereja itu ya, saya kadang-kadang saling bersaing. Antar pendeta, kadang-kadang pendeta lain ya, bukan pendeta GPI, apalagi kalau di Sorong. Isinya yang penting, pensilnya yang penting, sebab pensil itulah yang menuliskan segala sesuatu. Demikian dengan hidup kita, kualitas dan karakter kita di dalam Tuhan Yesus, kesetiaan kita untuk terus dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus memulihkan gerejanya, memulihkan kita umatnya, sehingga kita dapat dipakai olehnya, membawa berita sukacita dan keselamatan kepada semua orang yang kita jumpai.
kehadiran gereja, kehadiran kita menjadi kehadiran Kristus yang memberdayakan setiap orang untuk melayani. Amin.